Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan lanjut ke bab 5 terkait dengan fungsi continuous. Pada materi ini kita akan membahas salah satu kelas fungsi yang memang sangat erat kaitannya dengan analisis atau mata kuliah kita ini. Untuk kelas fungsi yang kita maksud di sini adalah kelas fungsi kontinu. Yang akan kita pelajari pada bagian ini, kita akan mulai dengan mempelajari definisi dari kekontinuan di satu titik, kemudian dilanjutkan dengan definisi kekontinuan fungsi pada himpunan. Juga nanti akan dipelajari tentang kombinasi berbagai fungsi kontinu yang tentu hasilnya juga fungsi kontinu, seperti halnya misalnya penjumlahannya, pengurangannya ataupun perkaliannya. Kemudian juga akan dipelajari beberapa syarat atau syarat yang diberikan terhadap fungsi kontinu sehingga fungsinya itu dijamin mencapai nilai maksimum maupun nilai minimumnya. Juga di sini nanti di bagian tersebut akan dipelajari ketika fungsinya kontinu kemudian diketahui dia mencapai dua nilai, maka tentu nilai-nilai yang ada di antaranya itu pasti dicapai juga. Hal itu juga akan kita lihat. Kemudian nanti juga akan dipelajari mengenai kontinu seragam. Maksudnya itu dalam satu himpunan tertentu kekontinuannya seragam. Kemudian juga akan dipelajari tentang fungsi monoton, kaitannya dengan fungsi kontinu. Jadi sekitar hal tersebut yang akan kita pelajari terkait dengan fungsi kontinu ini. Baik, kita mulai dengan bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini nanti kita akan bahas mengenai definisi dari fungsi kontinu di satu titik. Tentu kalau kita perhatikan nantinya, kita akan teringat dengan konsep limit. Kita coba lihat dulu. Di sini kan definisi 5.1.1 diberikan himpunan A subset dari himpunan bilangan real. Kemudian diberikan juga fungsi f dari A ke real, dan misalkan C itu di A. Kita katakan bahwa f kontinu di C jika untuk sebarang bilangan epsilon besar 0 atau untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika x ini di A atau sembarang titik di A dan memenuhi mutlak x kurang c kurang dari delta, maka mutlak fx kurang fc kurang dari epsilon. Nah, tentu di sini kita teringat dengan definisi limit fungsi. Perbedaannya adalah untuk di definisi limit fungsi, di sini ada tambahan di sini lebih dari 0. Jadi untuk x di c atau x sama dengan c tidak dibicarakan kalau di limit. Namun di sini fungsi kontinu kita bicarakan semua, termasuk untuk x sama dengan c. Makanya di awal juga sudah disyaratkan c-nya mesti elemen A. Artinya ketika c bukan elemen A, tentu kita tidak membicarakan f kontinu di titik tersebut, karena jangankan mau dibicarakan di anggota domain saja bukan. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, jika kita menemukan nanti kondisi di mana fungsi f tidak memenuhi definisi fungsi kontinu tersebut di C, maka kita katakan bahwa f ini tidak kontinu di C, atau bahasa matematisnya itu f tidak atau f discontinue di C. Jadi kita bisa bawa ke bahasa Indonesia saja, f discontinue di C. Kemudian berdasarkan definisi ini tentu agak mudah kita perhatikan atau kita lihat bahwa bentuk ini menyerupai bentuk persekitaran, termasuk dengan bentuk yang satunya juga, yang ini. Bagaimana bentuk persekitarannya bisa kita lihat. Yang ini kan bisa dikatakan x-nya itu anggota V delta C, sedangkan yang ini kita bisa katakan anggota V epsilon FC. Nah, berdasarkan bentuk ini atau definisi persekitaran, maka definisi ini akan sangat menarik ketika kita menarik dan mudah malah dipahami harusnya ketika kita memandangnya sebagai persekitaran. Nah, coba kita lihat.
Nah, di definisinya kan dikatakan setiap epsilon besar 0, artinya apa? Setiap persekitaran epsilon dari FC. Nah ini setiap persekitaran epsilon dari FC, berarti kan maksudnya persekitaran epsilon, anggapnya ini. Nah, katanya terdapat delta besar 0 sehingga setiap X yang ada di A dan memenuhi mutlak S kurang C kurang dari delta. Artinya apa? Setiap persekitaran atau setiap anggota persekitaran delta dari C, nah ini jadinya terdapat persekitaran delta dari C dengan sifat semua Fx yang terletak di V delta C iris A. Kan seperti itu, karena katanya X anggota A dan juga memenuhi ini, berarti kan X anggota V delta C iris A, maka Fx nya harus anggota dari V epsilon Fc. Kan seperti itu maksudnya. Nah, bentuk ini kita nyatakan, atau buku ini nyatakan dalam bentuk teorema. Teoremanya diberikan pada bentuk teorema 5.1.2. Nah, silahkan nantinya ini dibuktikan secara penjabarannya. Buktinya sebenarnya cukup sederhana, yang penting tahu definisi dari persekitaran itu langsung bisa. Nah, kita baca dulu ininya, bunyi teoremanya. Suatu fungsi f dari A ke R kontinu di titik C elemen A jika dan hanya jika untuk sebaran persekitaran epsilon dari FC terdapat persekitaran delta dari titik C, sehingga jika X-nya berada di A iris V delta C atau iris persekitaran delta dari C, maka Fx anggota dari persekitaran epsilon dari FC, V epsilon FC. Atau kita bisa katakan Fa iris V delta C itu subset dari V epsilon Fc. Tentu mesti dipahami ini apa maksudnya ini kan himpunan. Nah, kemudian itu mesti dipahami apa maksudnya. Jadi kalau misalnya diberikan nanti simbol di buku ini seperti ini, misalnya Fa, nah itu maksudnya adalah nilai-nilai yang himpunan yang anggotanya adalah Fx, di mana X-nya itu elemen A. Jadi kalau seperti ini berarti Fx di mana X elemen A iris V delta C, seperti itu. Nah, di sini yang menarik adalah ketika C-nya kita bicarakan kan harus titik ini, titik di domain kalau dia fungsi kontinu yang kita bicarakan. Nah, di sini yang menarik adalah ketika C-nya adalah titik klaster dari A. Ketika C-nya adalah titik klaster dari A, maka dari definisi limit yang kita punya di chapter 4, kemudian kita hubungkan dengan definisi fungsi kontinu ini, maka kita pasti tahu atau kita pasti bisa menyadari bahwa f itu kontinu di C jika dan hanya jika fc-nya sama dengan limit fx di C atau limit f di C. Saya kira ini cukup jelas. Karena kita tadi sudah lihat di sini mirip sekali definisinya di bagian sini. Sehingga ketika C-nya adalah elemen A yang merupakan titik klaster, ya persis jadinya teoremanya. Persis. Definisinya maksudnya definisi limit fungsi dengan definisi kekontinuan fungsi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, berdasarkan apa yang telah kita bahas, maka kita bisa lihat bahwa ini terkait titik klaster. Jika C adalah titik klaster dari A, maka ini kan nantinya sama dengan ini, Fc sama dengan limit X menuju C, limit F di C ceritanya. Nah, kita bisa sekarang mengatakan seperti ini yang di bawah. Ini mirip dengan yang ada di kalkulus. F kontinu di C, maka harus memenuhi 3 sifat. Atau kita bisa juga katakan jika X memenuhi 3 sifat ini, maka kita bisa katakan F kontinu di C selama syaratnya C harus titik klaster. Seperti itu. Pertama, F harus terdefinisi di C, artinya C domain, supaya FC ada nilainya. Kalau bukan domain kan ada nilainya. Yang kedua, limit F di C harus ada, supaya limit F di C itu ada nilainya ini. Kalau tidak ada kan berarti tidak ada nilainya, berarti kita tidak ada artinya kita bicarakan limit F di C. Kemudian yang ketiga, nilai di I1 dan I2 harus sama. Itulah yang ditulis seperti ini, nilai di I1 dan I2 harus sama. Kasus kedua,
ketika C-nya elemen A tetapi bukan titik cluster. Nah, untuk kasus ini kita bisa langsung melihat bahwa dengan delta yang cukup kecil, maka persekitaran delta dari C itu kemudian kita iriskan dengan A dengan catatan C bukan titik cluster, akan berakibat anggotanya singleton C sendiri. Nah, ini otomatis continue, sehingga ini jarang kita bicarakan di pelajaran ini karena dia langsung continue di situ karena satu titik saja. Namun perlu juga diperhatikan yang begini supaya bisa dibedakan antara apa yang kita pelajari di pengembangannya fungsi continue yang sekarang dibandingkan dengan mungkin yang di kalkulus. Dengan memperhatikan sifat ini, makanya ketika kita melihat suatu grafik yang mungkin tidak kelihatannya seperti ini, misalnya grafik yang bentuknya cuma titik-titik begini, ini tidak bisa langsung kita vonis bahwa grafik yang seperti ini adalah grafik dari fungsi yang tidak kontinu. Nah, itu tidak boleh. Karena tergantung domainnya. Kalau domainnya memang singleton atau domainnya adalah titik-titik yang terisolasi, nah bisa jadi seperti itu grafiknya, dia tetap fungsi kontinu. Nah, itu yang dipertegas di sini bagian kedua. Namun hal ini jarang kita bahas karena tidak terlalu dipelajari di bagian ini. Seperti itu. Oh iya, di sini selanjutnya diberikan kriteria barisan untuk kekontinuan. Nah, bentuk ini mirip dengan kriteria barisan untuk limit fungsi. Kita coba lihat. Suatu fungsi f dari A ke R kontinu di titik C jika dan hanya jika setiap barisan xn di A yang konvergen ke C berakibat barisan fxn konvergen ke fc. Saya kira ini cukup jelas bahwa mirip dengan teorema atau kriteria barisan untuk limit fungsi. Cukup kita perhatikan bahwa di sini kalau di limit fungsi di sini ada syarat xn tidak sama dengan c untuk setiap n. Nah, itu yang membedakan. Karena kan limit tidak membicarakan di titik cluster itu. Dia cuma membicarakan x yang ada di sekitarnya. Seperti itu untuk di limit fungsi. Maka untuk continue karena sudah dibicarakan, ya syarat ini kita abaikan atau dihilangkan ini. Tidak mesti seperti ini. Nah, untuk buktinya silahkan dijabarkan sendiri, dan saya kira ini terlalu bahkan mirip sekali dengan apa yang ada di limit kriteria barisan untuk fungsi. Nah, selanjutnya 5.1.4. Nah, ini sama juga dengan yang ada di limit fungsi. Nah, tapi dia ini di kriteria frekuensi bagian A. Kita coba lihat teoremanya. Kriteria discontinue. Diberikan A subset dari real dan misalkan fungsi f dari A ke real dan C elemen A, maka f dikatakan tidak kontinu di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A sehingga xn-nya konvergen ke C tetapi fxn-nya tidak konvergen ke fc. Saya kira ini cukup jelas. Bahkan kita cukup ingkari yang 5.13 itu sudah 5.1.3 kan itu dapat ini ingkarannya. Nah, karena saya kira ini lawannya continue kan sudah jelas discontinue. Maka kalau kita ingkari definisi atau teorema yang menjadi syarat cukup sekaligus syarat perlu untuk kekontinuan dalam ini adalah kriteria barisan untuk fungsi kontinu, tentu itu mengakibatkan kita mendapatkan kriteria ketidakkontinuan atau kriteria discontinue seperti 5.1.4. Saya kira hal tersebut cukup jelas juga ya. Seperti itu. Adapun untuk yang 5.1.5 ini sebenarnya dia cuma berikan definisi fungsi kontinu pada himpunan. Jadi tadi kita sudah diberikan definisi kekontinuan di satu titik, artinya definisi fungsi yang kontinu di satu titik. Selanjutnya akan diberikan definisi kekontinuan pada suatu himpunan. Nah, di sini coba kita lihat, diberikan A subset dari real dan F dari A ke real. Jika B adalah subset dari A, kita akan punya bahwa F itu kontinu pada himpunan B jika F kontinu di setiap titik dari B. Artinya kekontinuan pada satu himpunan itu didefinisikan sebagai kontinunya fungsi tersebut di setiap titik di himpunan tersebut. Saya kira cukup ini seperti itu, ininya cukup jelas. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di contoh 5.1.6 bagian pertama, kalau kita lihat ada fungsi fx sama dengan b, katanya ini adalah fungsi kontinu di
pada R. Kita sudah lihat bahwa kalau C-nya elemen R, maka tentu limit X menuju C dari fx itu sama dengan B menurut di konsep limit fungsi. Kalau fungsi konstan itu kan limitnya pasti nilai konstannya itu juga. Kemudian karena nilai f di C juga adalah B, maka menurut tiga sifat yang tadi kita pelajari juga mirip di kalkulus, dapat disimpulkan bahwa fx pasti f pasti kontinu di setiap titik C elemen real untuk fungsi konstan. Apa akibatnya? Kita katakan f kontinu pada R. Selanjutnya untuk yang kedua, gx sama dengan x, ini kontinu juga pada R. Kita juga sudah melihat sebenarnya contohnya, atau bisa dilihat ulang di contoh 417b, bisa sama tadi yang pertama, lihat di 417a. Di 417b ini telah diperlihatkan bahwa jika R-nya elemen R, maka limit G di C itu sama dengan C. Seperti itu. Ini dalam hal Gx sama dengan X. Cukup diganti saja. Ini nilai limitnya dengan X di C, berarti anti X-nya dengan C. Didapatkan limit G di C adalah C. Dan karena GC nilainya adalah C, maka menurut konsep yang tadi kita pelajari, kalau kita bicara C-nya titik cluster, maka berlaku bahwa G pasti kontinu di setiap titik C elemen real. Maka bisa dikatakan G kontinu pada R. Selanjutnya Hx sama dengan S kuadrat kontinu pada R. Ini sama sebenarnya. Jika kita punya C elemen real, kita punya nanti limit H ini di C sama dengan C kuadrat. Karena HC-nya juga C kuadrat, ya begitu juga menggunakan sifat yang tadi. Sifat yang saya maksudkan adalah yang ini. Mana tadi itu? Yang di sini. Kan yang penting begini. Pasti dia kontinu, atau kalau mau dijabarkan ya ini yang 3. Karena ini yang 3 juga menghasilkan yang di atas ini. Sama itu. Itu yang saya maksud. Kemudian untuk contoh D, di sini ada super X ya. Fungsinya adalah super X. Ini katanya kontinu di A, pada A dengan catatan anggotanya A itu tidak ada yang 0, semuanya malah positif. Mulai dari 0 tidak masuk 0, berarti nilainya adalah XX yang lebih dari 0, yang positif lah bisa dikatakan. Kemudian kita ingin melihat bahwa ternyata untuk yang seperti itu sudah diketahui, sudah dikerjakan sebelumnya di contoh 417D, bahwa limitnya ketika C-nya lebih dari 0, limitnya adalah super C. Apa akibatnya? Berarti setiap C elemen real memenuhi, setiap C elemen real yang lebih dari 0 terpenuhi yang ini. Berarti kita bisa katakan limit fungsi ini kontinu pada A, karena A yang menyatakan domain seperti itu. Kemudian ketidakkontinuan ini ini kan S super X ya, Px sama dengan super X, ini tidak kontinu di X sama dengan 0. Kita bisa lihat bahwa X-nya sendiri pun tidak ada nilainya di 0, Px-nya sendiri kan tidak ada nilainya di 0, maka tentu kita tidak bisa definisikan apa akibatnya. P0 saja ini tidak ada, maka tidak bermakna kita bicara kontinu di situ. Makanya kita langsung katakan tidak kontinu di 0. Untuk signum di sini katanya tidak kontinu di 0, silahkan dipelajari sendiri yang ini ya. Saya kira ini cukup bisa dipelajari sendiri yang signum. Yang penting diingat signum itu yang grafiknya seperti ini ya. Di sini 0. Kalau saya tidak salah ingat seperti itu bentuknya grafiknya. Selanjutnya, terkadang kita menemukan kondisi di mana suatu fungsi nilainya atau limitnya ada di titik C, namun C itu bukan bagian dari domain, atau C itu bukan bagian dari domain A. Namun bentuk seperti tersebut atau bentuk seperti itu ini bisa kita akali sehingga kita bisa perluas fungsinya menjadi fungsi yang kontinu. Jadi misalnya f ini A ke R tidak kontinu di C, maka kita bisa buat dia kontinu. Bagaimana caranya? Modifikasi fungsinya dengan cara definisikan fungsi baru f dengan domain A gabung C, jadi C nya tidak masukkan, dengan catatan nilai f nya, f besarnya ini di C ini itu sama dengan limitnya tadi L.
Nah, dengan bentuk seperti ini, maka kita sudah dapat membuktikannya kembali atau mengeceknya kembali bahwa nantinya ini akan continue. Dan saya kira kalau mau dibuktikan cukup sederhana. Cukup langsung kita perhatikan bahwa limit x menuju c dari fungsi f adalah L. Berarti limitnya sudah sama. Tinggal dicek L-nya anggota fungsi atau tidak. Karena f ini perluasan dan kita sudah katakan fc nanti hasilnya L, ini fc hasilnya nanti L, maka sudah tentu terpenuhi. Makanya kita peroleh limit dengan hanya punya limit f di c adalah L, c-nya tidak perlu titik anggota domain, kita bisa perluas fungsinya seperti cara ini. Cukup didefinisikan fungsinya di c adalah limitnya tadi di c, seperti itu. Ada juga yang kedua, contohnya misalnya g dari a ke r tidak mempunyai limit di c. Kapan itu terjadi atau apa akibat dari hal tersebut? Maka tentu kita tidak bisa perluas fungsi, tidak bisa diperluas fungsi g kecilnya ini untuk menjadi fungsi kontinu, seperti itu. Hal ini tidak mungkin bisa diperluas karena nilai limitnya saja tidak ada, makanya tidak ada jalan untuk diperluas, seperti itu. Kita bisa lihat contoh yang berikut ini. Misalnya bagian a, fungsi gx sama dengan sin per x, ini limitnya tidak ada di 0, maka tidak ada jalan untuk memperluas fungsi ini supaya sin per x ini kontinu atau bukan, fungsi g ini kontinu di 0, tidak ada jalan karena tidak ada limitnya. Berbeda dengan contoh yang kedua ini, x sin per x ini ada limitnya di 0, karena ada limitnya di 0, maka ini berarti dia ada jalan untuk dibuat menjadi fungsi kontinu. Artinya perluas fungsinya yang ini f kecil menjadi f besar seperti ini. Definisikan saja di 0 dengan 0 nilainya, seperti itu. Maka kita sudah peroleh fungsi f nya kontinu pada kontinu di 0, seperti itu. Gambarnya ini ya, gambar untuk kita tadi ini, saya kira seperti itu.